wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penjabat Bupati Pati, yang kami hormati PLT Kepala DPUTN Kabupaten Pati, PLT Kepala Dispermades Kabupaten Pati, Kepala DLH Kabupaten Pati, Forkopimcam Kecamatan Telogobungu, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah acara Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Telogobungu dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari bersama-sama memohon kepada Allah SWT. Semoga kita selalu dalam lindungannya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salimna min afatid dunya wa azabil akhirah. Merupakan acara berikutnya sambutan oleh Camat Telogobungu, Bapak Tony Romas Indriarsa, SSTP MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Pati, Bapak Enggar Budi Antoro STMT. Yang saya hormati Bapak Kepala PLT Kepala DPUTN Kabupaten Pati, Pak Rioso SOS MM. Yang saya hormati Bapak Kepala PLT Kepala Dispermades Kabupaten Pati, Pak Diaryama. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Non Hidup Kabupaten Pati. Yang saya hormati Pak Kapolsek Pak Dan Ramil Telogobungu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dinas Kansi Kecamatan Telogobungu, Kepala Puskesmas, Pertanian, KAPI, kemudian Statistik, TSK, PKH. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Telogobungu yang hadir pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu Sekdes se-Kecamatan Telogobungu,
kemudian Bapak Ibu Kasih Kesejahteraan dan TPK se-Kecamatan Kebumen Solo bulan Oktober tahun 2023 dalam keadaan yang baik, dan tidak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita nantikan sahabatnya dari kita tadi Pak DPU, kemudian Permades dan DLH, juga dari beberapa yang nanti akan menyampaikan beberapa hal kepada panjenengan semua. Dan perlu kami tahun 2024 dalam keadaan yang tentram, baik, dan mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar. Itu Bapak dan Ibu, dan tidak banyak Pak Bupati. Satu lagi yang ingin kami sampaikan kepada Pak Kepala Desa semuanya, sebentar lagi akan ada penyaluran CPP yang untuk tahap kedua. Insya Allah besok Jumat Pak Enggi. Evaluasi yang kemarin Pak Bupati kami sampaikan kemarin Bapak Kepala Desa mengendaki untuk disalurkan di kecamatan, karena menimbang beberapa hal. Tapi kemudian setelah kita salurkan di kecamatan, ternyata dari penerima dari KPM itu, khususnya yang desa-desa jauh Pak Kades, itu banyak keluhan karena lokasi yang jauh dari desa ke sini, sehingga nanti bisa kembali di desa masing-masing. Yang tentunya petugas dari PK siap Pak, entah di sini entah di desa siap, dari PK siap di mana saja. Saya kira itu Pak Bupati yang kami sampaikan, dan syukur rawuh di tempat kami. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, ini saya hitung Pak Bupati, Pak PJ ini rawuh di kecamatan kita sudah 4 kali ini. Alhamdulillah, termasuk kita ini kecamatan baru tapi sering dikunjungi beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa berkah bagi warga kita di Kecamatan Telogowungu. Saya kira itu Pak Bupati yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan acara selanjutnya sambutan oleh PLT Kepala DPUTR Kabupaten Pati, Bapak Aryoso SOS MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'bada. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin saya agak waktu. Biasanya saya akan lantang, ini saya perlu santun. Yang saya hormati, yang saya muliakan Pak PJ Bupati Pati, Bapak Hingga Budi Anggoro STMT. Yang saya hormati Pak Triharyama selaku Kepala Dinas Dispermades, Pak Tulos Kepala Dinas DLH, sekaligus ini PLT Disdik. Kemudian yang saya hormati adinda saya Pak Camat yang ganteng, Pak Toliro Mas Indiarsa. Kemudian juga saya bersama dengan Busek dan Pak Kabit. Kemudian saya hormati instansi di tingkat. Saya hormati juga Bapak Kepala Desa, kemudian Bapak Sekretaris Desa, PPK, Kasih Kesejahteraan, dan hadirin sekalian berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi pada siang hari ini. Alhamdulillah kita silaturahim di tempat di Aula Telogowungu. Bupati dan hadirin sekalian, bahwa kita ini mengawal satu kegiatan yang harus benar-benar intens, sehingga kami diperintahkan oleh beliau Pak PJ Bupati untuk selalu mengawal kegiatan-kegiatan yang ada di desa, yang menjadi, apalagi yang menjadi kewenangan DPUTR, kemudian Dispermades, dan juga dinas-dinas yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, ini perlu saya laporkan bahwa saya belum baca pantun tadi ya. Nanti dijawab cakep gitu saya. Gowo sangu
tuku es. Telaga semakin sukses. Oh, yang kedua. Pak PJ lobby mikir dana impres. BanQ clear semua beres. Kecuali desa 1 Telogorjo. Ya Mbak? Tapi nggak apa-apa. Hah? Oh gitu. Ya udah, itu nanti kita diskusikan karena hal khusus secara khusus. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan kita alhamdulillah diberi amanah DPMPR, DPMPTS. DPUTR ini mengawal dana BanQ itu setotal adalah 129 miliar. Sudah kita jalankan semua untuk kecamatan Telogowungu ini yang mendapat desa dari 15 desa, itu adalah 13 desa, 54 kegiatan. Total uang yang digelontorkan adalah 9 miliar 545 miliar. Ini lebih besar daripada anggaran di dinas-dinas yang ada di Kabupaten Pati. Tepuk tangan untuk Telogowungu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini harus mengacu kepada Pergub nomor 6 tahun 2022. Ialah yang bertanggung jawab secara material, substansi, semuanya adalah Bapak Kepala Desa. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Desa. Karena Pak Kepala Desa ini kalau tidak benar-benar sangat intens, sangat benar-benar melakukan pengawalan, kita akan berhadapan dengan APH. Tapi alhamdulillah karena dana BanQ kita ini untuk Kabupaten Pati 875. Mungkin yang ngecek ini sikile dengkel sedulur. Karena ngecek titik 875, kalau yang BanQ Prof itu 1030 titik. Urusannya saudara tua saya Pak Tri Haryatna. Ini saudara tua. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah dana impres ini Pak PJ ditugaskan waktu itu Pak Ganjar ke Pati ini ada banjir. Kita ini benar-benar waktu itu sangat dikeluhkan permasalahan infrastruktur. Akhirnya kita mengadakan satu upaya-upaya yang dikomandani oleh Pak penjabat Bupati. Alhamdulillah dapat impres itu 216 miliar. Bet pertama adalah 124,8 miliar. Ini di Kabupaten Kudus gak dapat, Kabupaten Jepara gak dapat, Kabupaten Rembang gak dapat, Kabupaten Grobogan gak dapat. Tepuk tangan Pak PJ. Asli saya doang. Waktu itu didatangi Pak Ganjar 3 kali, Pak Menteri Basuki 2 kali. Kemudian kita ndereke ngalor ngidul pakai sepatu bot ya. Bot itu sama Pak Darno sering sakit, Pak Darno muntah. Pokoknya saya kasihan melihat kondisinya Pak Darno, mengawal masyarakat, melihat meninjau lokasi banjir. Alhamdulillah kita diberi anggaran 124,8 miliar. Termasuk jalan jenengan nanti ini yang di depannya Gus Mada Ngaler Gede itu rigid beton semuanya sampai sana. Jenengan nanti kalau nyepeda motor ngeteler mengampun ngantuk, disyukuri saja. Itu dalam rangka kita menunjukkan, membuktikan bahwa kita kerja serius. Sehingga kemarin Pak Camat saya undang, ikrar kita adalah tidak boleh ada jalan rusak di tahun 2024. Caranya apa? Jalan-jalan yang kami terbatas untuk budget anggaran, ambil saja menjadi jalan kewenangan desa. Dan alhamdulillah saya cek Kecamatan Telogowungu ini sudah mengusulkan, nanti kami cermati dengan bagian hukum supaya kita tidak tidak banyak sudah dilakukan cara seperti itu. Karena kelebihannya BanQ itu apa? Uang cair dulu. Tapi kalau PL dikerjakan dulu. Uang kita ini sebetulnya nggak hilang, hanya berpindah tempat. Dulu itu di DPU, sekarang banyak di dana BanQ. BanQ itu adalah uangnya di BPKAD, kami yang mengawal. Tapi jalan kami kabupaten yang rusak
Orang yang hancur lebur seperti gak bisa berbuat apa-apa kita. Sehingga ini tadi Mas Hasto cek semua jalan di Kecamatan Tulogowung itu. Nanti setelah ini Pak penjabat Bupati akan ngecek proyek Bangkeu yang dirasa boleh kita tampilkan, kemudian juga jalan yang rusak yang paling parah yang kemudian kita kunjungi, juga impres karena ini tadi saya koordinasikan alat berat belum ada di sini ternyata Om. Alat berat sudah ada. Tapi izinnya tenang saja, saya enggak sakit, cuma kayak semacam kena kayak COVID tapi enggak. Saya rasa itu ini adalah kunjungan silaturahmi safari Pak PJ untuk kegiatan kami yang pertama kali. Kemarin kami di Winong sama Pak Camat, saya langsung kunjungan ke tempat-tempat yang perlu saya eksekusi. Saya akan selalu matur sama Bapak Bupati, kemudian PAPD itu dieksekusi karena memang sangat diperlukan. Saya rasa itu, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dengan seksama sambutan dan pengarahan penjabat Bupati Pati. Yang terhormat Bapak Henggar Budi Anggoro STMT, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas PLT Kepala Dinas DPUTR, yang saya hormati Pak PLT Kepala Dinas Dispermades Kabupaten Pati, Pak Kepala Dinas LHK, yang saya hormati Pak Camat Tulogowung, yang saya hormati Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil, yang saya hormati teman-teman dari jajaran DPUTR yang pada pagi hari ini, siang hari ini hadir bersama dengan kita di aula yang sangat kita banggakan ini. Yang saya hormati rekan-rekan para petinggi, para kepala desa di seluruh desa yang ada di Kecamatan Tulogowung yang saya banggakan. Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada kita semua. Sehingga kita pada pagi hari ini, siang hari ini bisa hadir bersama-sama di dalam aula kantor Kecamatan Tulogowung yang sangat kita banggakan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah saya kesini sudah 4 kali. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, siang hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas DPUTR, Pak PLT Kepala Dinas DPUTR, bahwa pada prinsipnya pada kesempatan ini untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Kecamatan Tulogowung ini, sumber alokasi anggarannya begitu banyak. Ada yang melalui impres, ada yang melalui bantuan keuangan provinsi, yang pengalokasiannya, koordinasinya berada di Dispermades. Ada yang bantuan keuangan kabupaten yang pengalokasiannya melalui dinas DPUTR. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, apa yang ada ini tentunya kita sangat berharap panjenengan semua, ada yang melalui bantuan keuangan kabupaten dan ada yang dari bantuan keuangan provinsi, panjenengan semua dapat melaksanakan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk impres secara keseluruhan di Kabupaten Pati ini kita mendapatkan untuk yang bed 1 ini 124,8 miliar. Yang tentunya bed 1 dan bed 2 nanti ketemunya ada 216, sekian ya Pak Ria saya. Itu semua kita harapkan adalah untuk penanganan di infrastruktur jalan. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di Kecamatan Tulogowung ini untuk yang di bed 1 ini juga kebagian ya Pak Rioso. Kebagian.
yang kaitannya dengan alokasi dana impres ini. Sehingga kita sangat berharap Bapak Ibu sekalian, apa yang saat ini sudah kita kerjakan ini, yang akan dikerjakan ini, atau bahkan sudah dikerjakan, ini nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya saya juga terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada teman-teman dari DPUTR. Karena tentunya apa yang kita lakukan ini adalah kerja bareng kita. Walaupun di satu sisi juga waktu itu, alhamdulillah waktu itu Pak Ganjar belum purna ya Pak ya. Saya juga selalu komunikasi dan akhirnya usulan kita sebagian kita kirimkan juga melalui beliau. Dan di satu sisi saya juga komunikasi langsung dengan salah satu direktur yang berada di Kementerian PU. Dan alhamdulillah di kita untuk batch 1 dan 2 ini teralokasi 200 sekian miliar. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan suatu hal yang sangat kita banggakan. Sehingga ada beberapa kekurangan yang saat ini ada di tempat kita, utamanya adalah untuk penanganan jalan kabupaten yang di tempatnya DPUTR ini sangatlah kecil alokasinya. Ini mampu kita penuhi melalui dana impres yang pengelolaannya berada di BPPJN. Jadi intinya adalah saya menerima hasil pekerjaan yang mereka kerjakan, tetapi berada di ruas jalan kabupaten. Ya tentunya Bapak Ibu sekalian, inilah yang sangat kita harapkan sebenarnya penanganan di ruas jalan kabupaten ini, sehingga kondisi di ruas jalan kabupaten, apalagi kemarin selama kalau tidak salah 2 tahun terakhir ya Pak, jalan kabupaten ini anggarannya begitulah sangat menurun secara drastis, sehingga tentunya kita harus bisa mencari sumber alokasi yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, saya juga terima kasih, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga para petinggi ini juga mendapatkan alokasi yang dari bantuan provinsi. Mungkin hanya ada 2 desa ya tidak dapat, atau di sini ada berapa desa? Semuanya dapat ya? Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat melaksanakan dengan baik. Karena di satu sisi Bapak Ibu sekalian, alokasi anggaran yang saat ini panjenengan pegang ini harus dapat dilaksanakan dengan baik. Karena pada satu sisi untuk mencari alokasi anggaran bukanlah hal yang gampang. Sehingga manakala kita sudah mendapatkan alokasi, kita harus betul-betul melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita di tempat panjenengan semua. Saya yakin pasti ini adalah suatu hal yang begitu sangat sulit bagi panjenengan semua. Tetapi saya sangat berharap dan saya yakin bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten ini juga kita sudah ada dasarnya, yaitu Pergub nomor 6 tahun 2022 tentang bantuan keuangan yang bersifat khusus dari APBD kabupaten kepada pemerintah desa. Tentunya Bapak Ibu sekalian, bantuan keuangan untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan di Kecamatan Teluk ini ada 13 desa yang diberikan. Totalnya ada 54 kegiatan dengan jumlah 9, sekian miliar. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya angka ini begitulah sangat lebih tinggi dibanding dengan alokasi yang berada di teman-teman dinas DPUTR. Saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian dapat melaksanakannya dengan baik dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah kaitannya dengan mungkin masih banyak hal-hal yang saat ini belum dapat kita alokasikan bersama. Tentunya kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga kita sangat berharap ke depan mungkin saat ini banyak hal-hal yang belum dikerjakan, belum bisa dikerjakan. Ke depan nanti mungkin secara bertahap dapat kita laksanakan dengan baik. Ini yang kita semua sebenarnya sangat berharap komunikasi ini dapat terjalin dengan baik dari teman-teman pihak pemerintah desa dengan teman-teman di kecamatan, terus kemudian dengan teman-teman yang berada di OPD, dengan kepala dinas yang ada yang terkait dengan pekerjaan yang panjenengan semua mungkin saat ini masih ada yang belum tersentuh. Silahkan nanti kita saling komunikasi, barangkali di balik komunikasi pasti nanti ada jalan keluar terbaik. Saya yakin itu pasti ada. Karena selama ini kita juga tidak pernah berpikiran bahwa kita akan bisa mendapatkan dana impres yang sampai kita dapatnya aja sampai 200 miliar. Inilah bukan angka yang sangat kecil, bukan angka yang kecil. Angka itu begitu angka yang sangat luar biasa, sehingga pada kesempatan ini nanti
angka itu mampu menyelesaikan ada, kalau tidak salah, 6 paket pekerjaan yang tentunya itu menyebar, tapi memang mohon maaf kalau mungkin dikerjakan, yang dikerjakan dulu adalah pada simpul-simpul yang memang agak kritis. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada di tempat-tempat di lingkungan upaya bersama, dan teman-teman dari Dinas PUTR juga kelihatannya tahun depan juga kita ada juga di AK juga ya, ada juga di AK, ada kita nanti masih coba kejar lagi yang impres, yang insya Allah nanti semuanya mudah-mudahan kita dapat laksanakan, kita semua dapat mendapatkan. Semua saya berpesan harus hati-hati dalam pelaksanaan pekerjaan itu, karena saya yakin banyak orang yang sering ke tempat panjenengan. Yang pertama mungkin ada yang mau minta data, ada yang mulai ngecek, ada yang mulai nonton moto-moto kemana-mana. Tanggapi dengan baik. Kalau kaitannya dengan data, ada mekanisme yang harus ditempuh. Kalau misalnya dia mau minta data, tentunya ada mekanisme yang nanti saya berharap barangkali nanti suatu ketika Pak Camat bisa berkomunikasi dengan teman-teman di Diskominfo. Jadi nanti suatu ketika teman-teman Diskominfo juga bisa memberikan masukan kepada para petinggi ini, data-data apa yang boleh diberikan. Manakala mereka minta data alokasi anggaran macam-macam, apakah itu boleh? Ada ketentuan-ketentuan yang mengikat. Dan saya juga sangat berharap nanti panjenengan semua para petinggi ini juga tahu persis, oh ini nggak boleh saya berikan data ini, oh ini boleh data ini. Ini nanti panjenengan semua akan mampu paham, sehingga panjenengan bisa memberikan masukan kepada orang yang meminta data itu dengan baik. Jangan sampai orang yang meminta data ketemu jenengan bari, karena dengan penjelasan kita, karena tidak semuanya data itu bisa diberikan. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah kaitannya dengan kondusivitas yang saat ini tadi sudah dilaporkan Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Kondusivitas di Telogowomo relatif sangat terkendali. Terima kasih ada Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Terima kasih Pak. Jadi tentunya kondisi ini kan harus diwujudkan secara bersama. Dan saya yakin ini juga pasti ada andil dari para petinggi semua. Karena tentunya Bapak Ibu sekalian, para petinggi ini juga mampu mengendalikan yang berada di potensi di wilayahnya masing-masing. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya juga tentunya kita juga ke depan harus bersikap bijak terkait dengan beberapa kendala-kendala yang mungkin pada saat nanti di tahun politik, saya yakin pasti permasalahan itu akan timbul, gesekan itu akan timbul satu sama lain. Saya minta tolong para petinggi ini harus mulai mampu meredam kepada para tokoh agama, para tokoh masyarakat, atau mungkin tokoh pemuda dan lain sebagainya yang berada di wilayahnya. Jangan sampai ada DPUTR mengajak pelaku-pelaku ke tempat pekerjaan. Saya nggak ngerti apa pekerjaan di sini. Ada? Oh. Ya nanti kita coba lihat. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya nitip yang untuk bantuan keuangan kabupaten atau provinsi dikerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan jangan sampai ada permasalahan di lapangan. Karena tentunya yang paling sulit adalah bagaimana kita meredam permasalahan-permasalahan yang terjadi. Saya kira nonton Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, matur nuwun atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indriasa, SSTP, MM kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semati Pak Kisipati dan Bapak semua yang hadir di depan ini dan Bapak semua. Untuk yang kedua kalinya kami menyampaikan sambil tidak Bapak Ibu tidak apa-apa, biarpun sudah selesai waktu istirahat tapi makanya terus masih bisa berlanjut, mungkin tidak apa-apa. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati beliau Pak PJ Bupati Pati, yang saya hormati rekan-rekan dari utamanya saudara-saudara saya dari Dinas DPUTR
kemudian Disdik apa LH ya Pak ini loro-lorone. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Polsek, Pak Dan Ramil, Mbah Kepala Desa, semuanya yang tidak kami sebut satu persatu. Beberapa hal dan mohon doa restunya, mudah-mudahan parti yang sudah kondusif ini mari kita jaga bersama-sama agar tetap kondusif. Ini saya nambahi Pak PJ Bupati. Yang pertama terkait dengan perubahan atau revisi Pergub 55 tentang pengisian perangkat desa, ini sudah bergulir ke Pak Gubernur. Adapun isi Pergub 55 diantaranya adalah kewenangan dikembalikan ke desa. Betul ya Pak ya? Mudah-mudahan ACC. Untuk Kecamatan Telogowungu dapat dua gua dan Taman Sari. Tambahan, artinya tambahan DD. Yang lain jangan iri ya, Jo ya. Nggak usah. Ya jodoh pati rezeki kata segede. Jabatannya Bapak Ibu nggih. Saya buka dari sekarang nggih. Monggo silakan yang ingin menyampaikan. Monggo Pak Bu. Terima kasih ya teman Bapak Bupati dan jajarannya, Bapak Kapolres semuanya. Langsung aja Pak pada pokok permasalahan. Untuk terkait masalah proyek ataupun pembangunan jalan, ini rata-rata yang dikeluhkan daripada rekan-rekan kepala desa, yaitu terkait jalan yang sudah masuk jajaran PU tapi lambat ataupun penanganannya sangat-sangat kurang sekali Pak. Seperti Pak Ngelungkit juga ngeluh, kita sendiri terkait masalah jalan yang jurusan Guwo Sumbermulyo Pak. Jadi saya terima kasih sekali tadi Bapak Aryoso menyampaikan keterkaitan masalah jalan-jalan PU ini akan ditangani, juga termasuk terima kasih sekali untuk Kecamatan Guwo sama Sumbermulyo Pak, karena keterkaitan masalah itu dipakai untuk jalan bis Pak, ini aja dipakai untuk jalan sepeda motor aja sudah kesulitan Pak. Karyawan dari desa Sumbermulyo itu biasanya lewat Guwo ini, sementara ini ada yang rusak parah itu Pak. Terima kasih Pak, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Ibu. Kedua, monggo Pak Sudaro. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai dan kami banggakan Bapak PJ, Bapak Enggar. Yang perlu kami tanyakan mengenai surat edaran dari Bapak PJ untuk permintaan aset atau jalan poros kabupaten bisa dikembalikan ke aset desa. Itu kalau ada dua titik, yaitu Regaloh Telogowungu dan Regaloh Wonorejo. Dari pemerintahan Regaloh kemarin bersepakat dengan pemerintahan Wonorejo untuk meminta satu titik agar supaya dikembalikan ke aset desa atau jalan desa. Hendaknya dalam waktu ini mohon di ACC karena sudah kami anggarkan untuk jalan tersebut melalui dana desa. Jadi dua titik, tapi yang satu titik Regaloh Telogowungu banyak itu truk-truk bermuatan berat yang lewat situ, dan kami mohon tahun ini entah 2023 akhir atau awal 2024 bisa dibenahi karena itu sangat vital untuk jalan alternatif menuju Pati kalau di Telogowungu lagi macet ataupun yang lain. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo yang ketiga, monggo bisa saja Pak, tidak harus yang sarkas Pak, bisa segala hal. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Desa Sambirejo itu kebetulan dilintasi Sungai Kersulo Pak, dan Sungai Kersulo itu ada di dekat pemukiman penduduk dan kondisinya itu sudah dangkal Pak. Nah, kami mohon untuk dinormalisasi. Oke, terima kasih. Tiga dulu ya untuk sekarang membawa Pak PJ untuk bisa menanggapi. Baik, Mas Nuwun, Bapak-bapak semua yang sudah menyampaikan ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah memang kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh beliau. Ada terkesan bahwa penanganan yang saat ini ada di jalan PU dan saat ini ada jalan kabupaten yang agak lambat. Karena Bapak Ibu sekalian, seperti
seperti di awal tadi sebenarnya pada saat saya nyambut saya sudah sampaikan, saat ini memang alokasi anggaran yang masuk ke dinas PU inilah sangatlah kecil. Yang paling banyak adalah malah justru bantuan keuangan. Nah ini Bapak Ibu sekalian nyambung dengan yang pertanyaan kedua, kaitannya dengan yang tadi minta untuk surat edaran yang jalan poros itu agar segera dikembalikan. Kalau yang ini kan sebenarnya hampir sama, sebenarnya ada beberapa jalan poros juga akan ditambahkan dengan. Saat ini yang sudah pada diajukan semua sudah saya turunkan, koordinasikan. Jadi sudah saya perintahkan silakan dikoordinasikan karena ada jalan keluarnya tidak untuk mengeluarkan surat itu, gitu kan? Karena di satu sisi sebelumnya aset ini kan secara keseluruhan ini sudah masuk menjadi jalan kabupaten kalau tidak salah. Jalan kabupaten, tetapi bisakah kita dengan komunikasi itu dimasukkan lagi di desa? Monggo, prinsipnya saya asal ketentuannya memungkinkan boleh saja, tidak ada masalah bagi saya. Makanya Kepala Dinas PU saya perintahkan untuk koordinasikan. Nah mungkin saat ini kan masih banyak yang pada masuk, karena kalau ditanggapi satu persatu yang lain masih belum pada masuk, nanti kan malah berkali-kali. Ini masih saat ini sampai tadi pagi pun saya masih ada disposisi surat, ada 3 desa kayaknya di beberapa kecamatan itu yang masuk tadi surat. Terima kasih, nanti sudah saya turunkan ke PU untuk koordinasikan. Berikutnya kaitannya dengan berarti yang duanya sudah ya Pak. Jadi ketentuannya yang di situ sebenarnya saya juga sangat berharap Pak, apalagi yang tadinya dengan dari Desa Guo Sumber Mulyo ya sampai itu kan memang kondisi seperti itu kan memang butuh penanganan, nanti barangkali ada celah-celahnya Pak Yoso ke depan seperti apa. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah kaitannya dengan normalisasi yang tadi disampaikan. Jadi minta tolong Pak, nanti teman-teman dulu komunikasikan dengan BPWS apa yang disampaikan oleh beliau. Barangkali nanti ke depan ada yang memang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang memang permasalahan yang kaitannya dengan infrastruktur jalan, sungai, saluran irigasi ini begitu sangat penting, dan saat ini memang alokasi untuk itu nilainya tidak terlalu tinggi. Ini yang kita kadang-kadang sama-sama kita juga mengalami kesulitan. Namun demikian masih bersyukur kemarin yang untuk penanganan jalan kabupaten kita masih bisa dapat impres ini yang kemarin agak sedikit lah, paling tidak ada yang kita tangani dengan nilai yang sangat besar, kurang lebih dalam tahun ini ada 200-an miliar kan sudah angka yang lumayan Pak untuk jalan kabupaten kita. Walaupun sebenarnya kalau saya pernah diskusi dengan Pak Rioso, paling tidak ini ya kita penanganannya ada sekitar hampir 400-an ya Pak ya, baru mulai bagus. Memang akhirnya kita pilih-pilih yang memang harus kita perbaiki dalam waktu yang relatif cepat. Saya kira kan Bapak Ibu sekalian. Tolong ya sampai. Mohon izin Bapak. Jadi untuk jalan itu sudah kami cek list jalan rusaknya itu memang sepanjang 3 kilo. Kalau terus ya. Ini kita nanti ini saya perlu matur terkait sebetulnya budgetnya untuk menuntaskan jalan ini, jadi kan gampangnya ngitung saya. Kalau lebar 1,6 meter kemudian per kilo 1 kilo itu kalau latasir A itu 1,5, itu saja itu 1.250.000. Kalau hot mix itu 3 miliar. Kalau rigid beton itu 4 miliar. Sehingga kalau 3 kilo ini langsung kita tuntaskan, mungkin anggaran kami langsung kesedot. Sehingga nanti akan kami cek apakah perlu dengan pemeliharaan. Oke, siap. Ini sudah kita punya list jalan-jalan mana yang sekiranya akan kita tuntaskan. Kemudian terkait untuk ini yang Pak Ibu kemudian untuk permintaan aset ini yang sudah minta ke kami itu ialah Cabak Pangonan, Regalo Wonorejo, Tanjung Sari Lahar, Tanjung Sari Gunung Rowo. Yang penting adalah ruas jalan itu antar Pak intinya pemerintah desanya itu bersepakat. Kemarin itu ada MCP KPK, Monitoring Center for Prevention itu membolehkan. Karena apa? Karena memang sering terjadi pengalian aset. Yang penting adalah ini kan sudah sertifikat, nanti tinggal balik nama. Tetapi sebelum balik nama pun kalau SK Bapak Bupati turun itu bisa kita eksekusi. Kami nanti akan selalu konsultasi, koordinasi dengan
APH, dengan auditor, bagaimana supaya kita tidak akan ada persoalan karena ini menyangkut tentang aset. Kemudian terkait dengan normalisasi, maturun Bapak, ini Pak Darno juga hadir. Kita bisanya itu meneruskan sambil komunikasi koordinasi berdasarkan Permen PUPR 1415 itu begini Pak, kewenangan kita itu di bawah 1000 hektar, 1000 sampai 300 UPSDA, 3000 ke atas semua sungai itu adalah BBWS. Masyarakat repot nggak belum tahu, sehingga yang menjadi sasaran tembak apapun adalah di PU. Jalan pun begitu, ini jalannya PU, ini jembatannya PU, sehingga fungsi kita di sini yang menyampaikan pemahaman supaya tidak salah alamat di saat kemudian menyampaikan keluhan dan sebagainya. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Saya kembalikan. Antarun, masih bisa Pak Bupati? Cukup? Ada lagi? Monggo cari. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Pak, mumpung ada Bapak PJ di sini, mohon bantuannya untuk sertifikat tanah Pak. Di mana sertifikat tanah dalam proses sampai proses online pajak, mumpung ada Pratama yang kebetulannya dengan BPKD. Penilaian pajak itu tidak sewajarnya yang apa tertera di bahan Pak. Mohon bantuannya terlalu tinggi. Tidak wajar seandainya nilainya itu jual belinya 30, penilaiannya 3 kali lipat. Nah, setelah itu saya minta untuk keringanan pihak tersebut, pokoknya itu mohon bantuannya Bapak PJ biar rakyat kita itu sukses dalam suatu pertanahan, sistematis pertanahan di dalam online pajak seringan mungkin. Ini, Pak, mohon Pak, ini penilaian pajak dalam BPKAD yang saya minta itu jangan sampai memberatkan rakyat, karena dalam saat ini saya sendiri tuh 5 bidang yang pajak untuk tidak bisa membayar pajak Pak, terlalu berat. Nah, saya mohon untuk yang penilaian itu saya ajak terjun ke lahannya sendiri, mintanya gambar. Setelah gambar diajukan kembali, tiada respon. Itu mohon Bapak PJ bantuannya untuk online pajak untuk rakyat jangan terlalu tinggi, biar mampu untuk membayar pajak sertifikat, bukan pajak bumi dan bangunan. Mohon nih Pak PJ bantuannya untuk rakyat kecil. Itu yang saya inginkan Pak, bertahun-tahun saya bisa mengutarakan seperti ini. Mohon Bapak, yang saya harapkan hanya Bapak PJ bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Bu. Jadi nanti coba jenengan nanti komunikasikan kembali. Nanti saya juga tak sampaikan juga ke BPKAD kaitannya dengan nilai itu. Tetapi kan saya yakin pasti BPATB-nya kan di BPATB-nya. Tapi pada sisi yang lain memang mungkin ada yang sedikit agak nyelewat, ada yang kurang pas. Tetapi kan kadang harus kita pahami juga memang ngurusi sak kabupaten itu bukanlah hal yang gampang. Mungkin di satu tempat sudah benar, di beberapa tempat sudah benar, di yang lain benar. Ada yang masih ada belum pas. Nanti jenengan komunikasikan dengan baik saja dengan teman-teman yang berada di BPKAD. Walaupun nanti tak singgung juga, nanti tak omong juga. Desa mana? Lahar ya. Semua desa itu Pak. Nanti bayar apa ya? Enggak, karena begini Bapak Ibu sekalian, pada satu sisi pada saat jenengan untuk alokasi anggaran kan jenengan butuhnya juga banyak, benar enggak? Pada saat jenengan ngajukan usulan itu boleh banyak kok. Salah satu sumber bagaimana untuk bisa menutup usulan jenengan itu dari mana? Iya, salah satunya harus kita pahami memang ada mungkin 1-2 yang enggak. Tapi yang penting dicoba komunikasikan dengan baik. Saya yakin bisa dikomunikasikan dengan baik dan mudah-mudahan bisa dibenarkan kalau memang nggak pas. Karena mungkin pada sisi yang lain sudah benar, tapi pada sisi satunya lagi nggak benar itu kan ya. Kalau kadang-kadang kita juga memahami kondisi seperti itu pasti sering terjadi.
Kadang-kadang ini sudah 750.000. Pada saat saya bayar mau BPATB bayar ini pun tinggi banget. Nah inilah yang kadang-kadang ada yang tidak pas dengan kondisi di lapangan, hanya ngeplotnya blok plan sehingga anginnya nggak pas. Tapi nanti saya yakin nanti saya juga komunikasikan dengan Naru yang lahar. Tapi ini kan juga komunikasi. Terus apa biasanya? Yang Pak Tato. Kemudian kalau ada yang nggak pas dan isolasi penting dikomunikasikan dengan baik, nanti kan ketemu. Kuncinya begitu aja. Karena kita juga harus memahami teman-teman di sana juga urusannya sak kabupaten itu jumlah plottingnya itu ono piro kan banyak gitu. Ya, ngoten nggih, matur nuwun. Cukup nggih. Perhatiannya, dan saya kira karena waktu yang tidak memungkinkan buat jawab, nanti tolong yang saya setelah ini Pak Bupati akan menuju ke lapangan, tapi acara tetap lanjut ya Pak, Bapak Ibu tetap di sini karena nanti akan ada pengisian dari Samsat, dari Banjatan dan sebagainya. Oke, saya kira itu turun, kami kembali ke protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sana atau jenengan? Dari sekira alat berat itu tinggal Bapak. Jenengan dari sana. Tekan kabeh, Pak, Mas. Ya. Siang hari ini saya coba cek ke lokasi pekerjaan yang nantinya akan menggunakan alokasi dari Inpres. Jadi tentunya saya terima kasih kepada teman-teman Kementerian PUPR yang kita sudah diberikan alokasi. Totalnya untuk yang di bed 1 ini kita mendapatkan 124,8 miliar. Kita coba cek dan ini nanti akan segera dilakukan. Nantinya pakai apa? Beton ya? Beton. Pakai rigid beton. Jadi mudah-mudahan nanti sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan ini dialokasikan di ruas jalan kabupaten. Ini panjangnya ada berapa Pak sini? Panjangnya ada 11 kilo ya? Ada 3. Jadi totalnya yang alokasi anggarannya ada 11 miliar untuk yang di sini dan mudah-mudahan nanti bisa selesai tepat waktu. Terima kasih.